Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari dari kelas 5 MCRC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis terkait dengan perusahaan multinasional dengan materi komunikasi ketenaga kerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Epson Indonesia dengan materi komunikasi ketenaga kerjaan. Visi dan misi PT Epson Indonesia. Misi kami adalah membangun kepercayaan pemangku kepentingan saat tumbuh dan berkembang dengan masyarakat dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Visi kami yaitu tentang masa depan yang berkelanjutan. Kami berdedikasi untuk meletakkan dasar bagi masyarakat rendah karbon dan akan terus melakukan perjalanan untuk terus mendidik publik dan melibatkan kaum muda untuk dampak jangka panjang. Selanjutnya, sejarah PT Epson. Perusahaan ini adalah salah satu 3 perusahaan inti dari grup Seiko, sebuah nama yang secara tradisional dikenal untuk pembuatan arloji sejak Seiko didirikan. Pada tanggal 7 Mei tahun 2000, Epson Singapura mendirikan cabang di Jakarta dengan nama Jakarta Regional Office. PT Epson Indonesia merupakan prinsipal merek Epson di Indonesia yang sebelumnya untuk ditangani oleh PT Metro Data sebagai sole distributor. Pembentukan tersebut didasarkan pada respon terhadap pasar, maka pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 diresmikan PT Epson Indonesia atau EIN sebagai prinsipal untuk produk-produk Epson di Indonesia berdasarkan surat dari Badan Penanaman Modal pada tanggal 6 Juli 2000. Selanjutnya, pengurus PT Epson. PT Epson Indonesia dipimpin oleh Country Manager dan sebagai wakilnya adalah Deputi Country Manager. PT Epson Indonesia memiliki 4 departemen yang dipimpin oleh seorang manajer kecuali Departemen Bisnis dan Corporate, dipimpin oleh General Manager. Jenis usaha PT Indonesia Epson Industri merupakan anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation yang berdiri di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemasaran serta penjualan dari produk-produk Epson dan sudah bekerja mulai pada tanggal 1 Oktober 2000. Kemudian, perkembangan PT Epson. Epson Indonesia terus mencari inovasi dan terobosan terbaru dalam meningkatkan teknologinya untuk memenuhi perkembangan pasar yang terus berkembang. Salah satu produk unggulan dari PT Epson adalah teknologi pencetakan gambar sempurna hingga 2880 dpi pertama yang ada di dunia. Pada April 2019, Epson meluncurkan printer tipe PLQ-30 yang memiliki fungsi mencetak paspor sampai buku nikah. Salah satu produk Epson yang paling diminati oleh pasar adalah proyektor Epson Light Scan EV105. Hasil cetak printer industri Epson seperti Epson Surcolor SC S80670 diklaim mampu bertahan 60 tahun.
Dalam Epson Projector Solution Showcase yang digelar April 2019, Epson mengumumkan Epson Indonesia mampu tumbuh 15%, melebihi target pada tahun 2018. Epson menguasai pasar dengan market share 37,3%, termasuk untuk pasar global dengan meraih market share 37,4%. Selanjutnya, jenis produk. Seiko Epson Corporation atau yang lebih dikenal dengan Epson adalah perusahaan elektronik Jepang yang merupakan salah satu produsen printer komputer dan peralatan informasi dan yang berhubungan gambar terbesar di dunia. Ada beberapa produk penjualan dari PT Epson, terdiri dari dua jenis, yaitu untuk individu dan grup. Antara lain 1. SIDM, printer inkjet, printer laser, large format printer, proyektor, scanner, dan berbagai produk lainnya. PT Epson Industri memenuhi kebutuhan pasar dengan produk-produk yang berkualitas tinggi tak hanya dalam jenis printer saja, namun juga pada jumlah digital imaging solution yang meliputi peralatan input dan output. Jumlah karyawan PT Epson Industri. Untuk saat ini, PT Epson Indonesia memiliki 104 orang karyawan dengan berbagai status karyawan, yaitu temporary staff, kontrak staff, dan permanent staff. Berkaitan dengan materi yang saya ambil, yaitu komunikasi ketenagakerjaan, pada PT Indonesia Epson Industri memiliki hampir kurang lebih 10.000 orang karyawan di dalamnya. Untuk itu, tenaga kerja dengan proses produksi yang ada perlu adanya kestabilan agar perusahaan tidak mencapai kerugian. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan salah satu fungsi terpenting dalam mencapai tujuan dari industri manufaktur, yaitu memproduksi secara sukses, ekonomis, tepat waktu, sesuai dengan janji yang diberikan, dan memperoleh keuntungan. Salah satu metode yang dipakai dalam perencanaan dan pengendalian produksi adalah dengan program linear. Pemrograman linear merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang mencerminkan tercapainya sasaran tertentu yang paling baik di antara alternatif yang mungkin dengan menggunakan fungsi linear. Tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan posisi PT Epson Indonesia sebagai perusahaan yang memiliki tujuan utama pada hasil atau result oriented. Saat ini, sistem penilaian kinerja karyawan yang digunakan oleh PT Epson Indonesia ada 3 macam, yaitu 1. Plan, Do, Check, and Action. 2. Working Related Dimension. 3. Key Performance Indicator. Di dalam penerapannya, pelaksanaan penilaian tersebut dilakukan pada setiap semester atau 6 bulan sekali. Setiap penilaian tersebut terbagi atas 2 tahap, yaitu penilaian dari karyawan sendiri dan penilaian dari atasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.